Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa dengan Diana Erliana Lesmana. Saya instruktur dari Era Guru Digital yang akan menyampaikan materi pelatihan pembuatan penilaian dan pelaporan perkembangan anak usia dini selama masa pembelajaran jarak jauh. Baik, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan mulai saja untuk pertemuan pertama ya, adalah pendahuluan. Teman-teman juga sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan pelatihan selama 5 hari untuk teori dan praktik, dan hari terakhir yang hari ke-6 adalah review materi, konsultasi tugas ya. Memang untuk pelatihan reguler ini diwajibkan membuat tugas ya sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat atau kelulusan. Baik teman-teman, di sini deskripsi pelatihannya, perangkat yang digunakan adalah Microsoft Word. Nanti kita menggunakan juga Excel ya untuk pengolahan nilainya. Kita gunakan spreadsheet, Google Drive ya untuk dan ini Google Drive itu menggunakan online ya, bagaimana menyimpan file di Google Drive. Kemudian di sini fokusnya adalah teman-teman memahami aspek-aspek penilaian perkembangan anak yang akan dilaporkan pada laporan perkembangan anak. Kemudian juga diharapkan mampu melakukan penyimpanan dokumen-dokumen penilaian pada Google Drive melalui HP dan laptop ya. Kemudian mampu menganalisa hasil karya, unjuk kerja, hasil pengamatan yang dilakukan pada peserta didik selama pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, mampu membuat rekapan penilaian mingguan, bulanan, semester. Kita gunakan sistem computerized ya, menggunakan Microsoft Excel. Mungkin juga spreadsheet, nanti dilihat kondisinya mana yang lebih mudah buat teman-teman bisa gunakan. Kemudian mampu membuat template laporan penilaian perkembangan anak dengan cepat menggunakan Microsoft Word dan Excel. Ada sistem mail merge di sini. Kemudian mampu membuat narasi pelaporan perkembangan anak dengan benar dan tepat. Nah, tugasnya apa? Tugasnya membuat
rapot ya, rapot atau laporan perkembangan anak dengan desain template-nya masing-masing yang menarik ya. Kemudian membuat narasi sesuai dengan penilaian semester. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang saya buat ya, sederhana. Nah, teman-teman buat yang lebih menarik lagi untuk desainnya. Nah, ini bisa saja nanti dikopas ya, terkait dengan petunjuknya seperti apa gitu. Nah, ini ada identitasnya atas anak ya. Nah, penilaiannya seperti apa? Nah, penilaian perkembangannya ini mencakup 5 aspek perkembangan. Nah, teman-teman, nanti karena tugasnya ini hanya sebagai tugas, jadi hanya bolehlah menyampaikan narasi satu lingkup perkembangan saja, ya. Jadi ingatkan saya ya, kalau nanti ternyata ada yang cuma satu lingkup perkembangan, terus saya protes itu ya. Jadi untuk tugas hanya cukup satu saja lingkup perkembangan. Oke. Yang penting buat saya teman-teman itu sudah paham caranya dan bisa membuatnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sebelum mulai kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Teman-teman, sebagai pendahuluan dari informasi juga yang sudah beredar bahwa ada peraturan menteri baru, Peraturan nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, penilaian itu masuk ke dalam komponen 8 Standar Nasional Pendidikan. Ini sangat penting sekali ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan, terutama lembaga yang ingin diakreditasi tahun ini. Ya. Jadi, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah ada perubahan ya, mungkin bisa kita terapkan nanti di semester di ajaran baru ya. Untuk standar kompetensi lulusan pendidikan anak usia dini, ini aspek perkembangannya mencakup 5 aspek. Di sini ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Kemana seni? Nah, seni bisa masuk ke ranah kognitif atau ranah bahasa, fisik motorik, dan lainnya. Jadi seni itu sebenarnya bisa masuk ke semua ranah aspek perkembangan. Oke. Ya, tapi memang dominan di kognitif ya teman-teman. Jadi gak usah khawatir nanti kompetensi dasar atau kompetensi yang terkait dengan seni bisa masuk di dalam ranah tersebut. Oke. Baik, kita harus pahami dulu penilaian itu apa. Penilaian itu adalah proses pengukuran hasil belajar. Pengukuran itu dilakukan berdasarkan hasil pengamatan, perilaku, dan karya yang dibuat anak. Pengamatan itu dilakukan juga harus bersifat otentik, apa adanya, sesuai fakta. Jadi tidak boleh direkayasa. Nah, penilaian juga harus terukur, berkelanjutan, menyeluruh, mencakup ada aspek pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Oke. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu buat guru, buat orang tua, tentunya untuk mengetahui nih sampai sejauh mana perkembangan belajar anak. Mengamati apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, yang menjadi kebiasaan anak. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, guru itu dapat merancang perencanaan atau program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Kemudian program pembelajaran direncanakan itu disusun sesuai dengan profil perkembangan anak yang akan menstimulasi potensi mereka supaya menjadi anak yang kompeten. Seperti itu ya. Jadi perencanaan itu dibuat memang berdasarkan penilaian sebelumnya. Jadi kita tahu nih ya, makanya perlunya observasi di awal. Apalagi di ajaran baru nanti teman-teman penting wajib mengobservasi anak tersebut. Jadi kita sudah tahu gaya belajar dia apa, minatnya dia apa, kekuatan dia di mana. Jadi kita bisa membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, kemudian anak juga manfaat yang lainnya, anak juga tuh jadi makin tahu, makin bisa, semakin memiliki kebiasaan yang baik pula. Lalu siapa yang melakukan penilaian? Nah, waktu sebelum pandemi kita sebagai guru bisa melakukan secara langsung ya,
mengamati mereka, menilai mereka secara langsung. Bagaimana setelah pandemi? Kegiatan anak dilakukan di rumah dengan bimbingan orang tua atau pengasuhnya. Jadi mau tidak mau ya, orang tua itu terlibat langsung untuk mendokumentasikan semua kegiatan anak dan keterampilan anak, sikap anak ya, yang selama melakukan kegiatan bermain di rumah. Lalu dokumentasi itu bisa dapat berupa foto, video, catatan harian anak ya. Kemudian dokumentasikan apa yang dilakukan anak, apa yang dibuat anak, dan apa yang diucapkan anak. Termasuk juga mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala anak ya. Jadi pertumbuhan fisiknya juga harus diukur ya. Bisa dibantu oleh guru atau orang tua. Apabila orang tua tidak membuat dokumentasi apapun karena berbagai alasan ya, ada yang kerja, ada yang tidak bisa, ada yang tidak memungkinkan dan lain sebagainya, maka setiap 1 minggu sekali sebaiknya guru melakukan video call atau pertemuan virtual untuk menanyakan langsung pada anak dan minta anak menunjukkan hasil karyanya atau hasil unjuk kerjanya. Kemudian seluruh hasil dokumentasi itu diserahkan kepada guru 1 minggu sekali. Nah, kalau ini dokumentasinya sudah dibuat sama anak ya. Kemudian juga guru menyampaikan materi pembelajaran untuk 1 minggu ke depan kepada orang tua. Kemudian catatlah seluruh hasil penilaian dalam bentuk narasi yang nanti dapat direkap secara berkala pada kolom penilaian checklist dan memetakan sesuai kategori penilaian perkembangan. Nah, ini penilaian perkembangan anak ini sulit ya dilakukan secara kuantitatif atau mungkin dengan perhitungan angka, tapi karena di sini adalah penilaian proses, jadi analisis penilaiannya juga nanti disampaikan dalam bentuk narasi. Nah, ini alat-alat penilaiannya. Ada catatan anekdot atau untuk observasi, kemudian hasil karya. Nah, catatan anekdot itu apa? Catatan yang mencatat perilaku, sikap, kegiatan anak, ucapan anak, keterampilan unjuk kerja yang dilakukan anak, termasuk komunikasi anak secara lisan dan tulisan. Ini bisa dicatatkan di catatan anekdot atau catatan observasi. Kemudian hasil karya. Hasil karya anaknya, hasil karya itu hasil yang dia buat, yang anak buat. Bisa gambar, bisa lukisan, dia mewarnai, melipat ya, membuat kolase, bermain puzzle, balok, membuat makanan minuman dan lain sebagainya. Jadi hasil karya yang dapat didokumentasikan biasanya dalam bentuk video atau dalam bentuk foto. Oke. Nah, ini kategori penilaiannya. Mungkin teman-teman guru PAUD udah tahu semua pastinya. Apa itu BB, MB, BSH, BSB. Nanti lebih detail saya akan sampaikan di materi berikutnya. Ya. Untuk jelasnya nanti ya, kita di materi berikutnya. Ini adalah format hasil karya anak dan video kegiatan anak. Jadi hasil karya anak, apa yang dilakukan anak itu kita harus amati. Nah, nanti kita pelajari bagaimana cara mengamatinya, bagaimana menganalisa sebuah gambar hasil karya anak, lalu dikaitkan dengan KD dan indikatornya yang menjadi pencapaian anak tersebut. Bayangkan dari satu gambar saja bisa mencapai beberapa aspek dan mencapai beberapa KD atau kompetensi dasar anak ya. Nah, ini format bulanan hasil belajar, nanti dijabarkan di materi-materi yang berikutnya. Oke, itu sekilas tentang penilaian. Sekarang masuk ke laporan penilaian perkembangan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kita tulis dalam bentuk narasi. Jadi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kalimatnya positif, santun. Kemudian dituliskan kemampuan yang dicapai yang lebih tertinggi dulu. Kemudian dituliskan saran atau rekomendasi tentang yang harus diperbaiki, ya, menambah catatan pertumbuhan anak, perilaku anak, ada kata pengantarnya, hal-hal umum terkait dengan anak, kehadiran, kemudian menguraikan hasil penilaian 5 aspek perkembangan anak. Detailnya nanti akan disampaikan di materi pembuatan laporan perkembangan anak. Oke, nah ini juga saya akan menyampaikan juga kita akan berkenalan dengan Guru Kelas ID. Guru Kelas ID ini ada software manajemen digital sekolah PAUD. Nah, nanti detailnya akan saya sampaikan di materi yang lain, di materi berikutnya ya. Ya, ini bagus sekali ya untuk kita.
Baik teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.